Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kemarin aku sempat upload kasus penipuan lewat via marketplace di Facebook, tapi ternyata di YouTube itu dihapus, nggak boleh katanya, karena ada unsur menjelekkan orang, yaitu pokoknya karena aku menyebutkan nama si penipu itu dan nomor teleponnya gitu, akhirnya di take down. Ya udah nggak bisa. Terus aku coba download TikTok dan aku coba upload di sana juga nggak bisa juga, dan yang bisa masih di Facebook doang. Jadi ini ya video yang kemarin bisa masuk di Facebook aja, dan sampai detik ini banyak yang komentar di sana, dan banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi nominal beda-beda dan kejadiannya juga beda-beda karena barang yang mereka ambil beda gitu. Terus gini, kemarin ada yang nanya-nanya gitu kan, apa kamu kena hipnotis bla 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 kayak gitu. Enggak ada hipnotisan, enggak ada yang nurut kayak ditelepon kayak gitu, enggak ada. Karena kenapa aku bisa sampai kena seperti itu, karena pertama ketika dia bilang lewat ekspedisi si cepat itu kan, di sana ada resinya, dan resinya aku cek di cek resi yang di itu di si cepatnya itu ada, di ekspedisinya itu ada gitu loh, makanya aku percaya. Terus yang kedua, kenapa aku sampai transfer yang untuk nominal itu, karena kan itu seperti penjelasan dia itu seperti kayak kita kirim ke ekspedisinya gitu loh, transfer ke ekspedisinya. Jadi nanti misalkan itu barang datang ke sini, aku tanda tangan faktur, baru duit itu masuk ke kantong yang jual gitu loh. Makanya aku percaya, udah kayak gitu, percaya aja gitu. Akhirnya kan aku transfer kayak gitu. Dan terus seperti biaya asuransi itu menurutku ya, karena aku pernah kirim handphone, dan kalau pengen aman pakai asuransi ya udah aku bayar asuransi juga gitu loh. Makanya ketika motor listrik itu mau diantar terus ada biaya asuransi juga, ya bagiku masih masuk akal aja gitu loh, makanya nggak ada curiga. Terus baru aku mulai curiga ketika ada uang transit itu, walaupun katanya mau dibalikin, itu aku mulai nggak masuk akal, kok ada uang transit segala. Makanya terus kebetulan aku ada temen kurir si cepat juga, makanya aku terus hubungin dia, aku tanya-tanya dia, dan akhirnya yaitu ternyata penipuan itu. Tapi aku terlanjur mentransfer sebanyak itu gitu loh. Dari yang pertama itu kan motor listriknya seharga 4.700.000, terus ongkirnya kesini itu 342 kalau nggak salah. Pokoknya totalnya ongkir sama motornya tuh 5.042.000. Terus disuruh transfer lagi untuk asuransinya itu kalau nggak salah, bentar 500 544 itu untuk kasa asuransinya. Terus habis itu suruh bayar transit pas katanya di Semarang itu 487. Terus dari yang Demak itu minta lagi untuk transit, katanya biar jadi satu dengan yang asuransi 515 tuh. Makanya aku udah itu aku total kemarin sama yang duit motornya itu totalnya 6.588.000. Nah dari itu kenapa aku share gitu, bukannya aku mau pamer itu, enggak mau mengeluh-ngeluh itu, enggak. Aku cuman pengen pemirsa, orang yang melihat video gitu tahu gitu loh. Terus jadi oh iya, hati-hati kalau ada yang namanya jual beli di marketplace yang seperti itu gitu loh. Kalau harus pengen beli di marketplace ya kalau bisa langsung COD. Kalau nggak COD, kalau pakai transfer tanah jangan mau dulu, soalnya nanti kayak aku ini gitu loh. Aku
kepinginnya seperti itu, maksud aku mengupload itu seperti itu, dan kenapa aku cantumkan nama, nomor rekening dan segala macam itu supaya mungkin ada yang pernah ketipu punya nomor seperti itu juga, oh ya itu juga nomornya sama gitu, berarti memang orangnya yang sama gitu. Kemarin juga aku setelah kejadian itu aku sempat ngobrol sama ada tetangga Intel gitu kan, ngobrol, katanya aku kan rencananya mau ke BRI, mau pembekuan, mau minta pembekuan rekening itu kan. Terus temanku, tetangga itu bilang percuma, misalkan mau dibekuin atau gimana, mau dilacak pun nomornya juga percuma, karena kata dia itu sebenarnya itu kayak sindikat. Terus untuk nomor-nomor kayak gitu katanya itu di online itu ada yang beli, ada yang jual gitu loh. Jadi mereka beli nomor yang sudah terregistrasi, namanya tidak tahu atas nama siapa, orang mana gitu loh. Jadi misalnya itu ditelusur pun dicari tahu itu pemiliknya siapa, nomornya yang dipakai itu bukan dia, nanti orang lain. Terus kayak nomor rekening kayak gitu, misalkan ditelusuri pun juga pemiliknya bukan dia gitu. Bahkan mungkin yang memiliki nomor rekening itu nggak tahu apa-apa soal kayak gitu, bahkan mungkin nabung aja nggak pernah gitu loh, gitu. Jadi kemarin ya sudahlah, aku mau lanjut ke BRI nggak jadi karena yang masnya yang Intel itu bilang percuma, buang-buang energi saja. Ya udah, mau nggak mau ya harus diikhlaskan karena ya sulit untuk melacak itu semua. Kalaupun bisa, katanya kalau misalkan nominalnya lebih dari 1 M atau karena kan kalau masih bisa diambil via ATM itu nggak bisa dilacak, karena mereka misalkan kita transfer dia bisa langsung ambil, dan itu rekening itu udah kosong, nggak ada isinya. Kalaupun dibekukan juga kosong, ya udah mereka akan buat lagi yang baru. Terus kalau misalkan pengen kena gitu harus di atas, pokoknya yang tidak bisa diambil via ATM harus masuk ke bank. Nah itu baru bisa dilacak, begitu ya. Sementara itu dulu, selanjutnya akan gue buat lagi. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi apa gitu, misalkan pengen tahu kenapa dan bagaimana lagi kronologi komplitnya, sebenarnya kronologi komplitnya udah ada di yang video kemarin, cuman di YouTube nggak boleh ditampilkan karena aku menyebut nama-nama tadi. Ya udah begitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.